Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatma Amalia dengan NIM 1908202120 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C semester 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafiz MH. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penghimpunan dana dan pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama, definisi penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk-bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, terutamanya terhadap pihak bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah. Selanjutnya, definisi perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selanjutnya, penghimpunan dana melalui titipan wadiah. Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama sebuah bank, tidak terkecuali bank syariah. Penghimpunan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad atau kontrak perikatan. Salah satu prinsipnya adalah dengan menggunakan prinsip wadiah. Dana yang dititipkan nasabah dengan prinsip wadiah boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Namun, pihak bank harus dapat menjamin ketersediaan dana tersebut kapanpun nasabah membutuhkannya. Manfaat yang bisa diterima nasabah ketika menyimpan dananya di bank syariah dengan prinsip wadiah adalah selain mendapatkan jaminan keamanan atas hartanya dan fasilitas perbankan pada umumnya, dana simpanan nasabah juga tidak akan berkurang selama tidak ada transaksi yang dilakukan. Dana simpanan nasabah juga kemungkinan dapat bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya ada syarat-syarat akad wadiah. Dalam akad wadiah memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan yang kedua, kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Kemudian landasan hukum mengenai prinsip wadiah, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya, penghimpunan dana melalui investasi. Investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan yang lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu, supaya menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, prinsip-prinsip investasi syariah. Yang pertama, halal. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram. Yang kedua, maslahah. Maslahah atau manfaat merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah. Pada pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, ketentuan untuk sistem mudharabah. Yang pertama, modal. Modal ini harus diserahkan secara tunai. Selanjutnya, pembagian hasil.
Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudhorib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, resiko. Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh sohibul mal dan mudhorib tidak akan mendapatkan keuntungan usaha. Pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana usaha untuk pembelian, pengadaan, dan penyediaan barang dalam rangka perputaran usaha atau proses produksi. Yang kedua, piutang investasi. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana usaha, alat-alat produksi. Dan yang terakhir, piutang konsumtif, pembiayaan yang diberikan kepada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai dan bukan untuk tujuan produksi. Dalam kegiatan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh nasabah. Misalnya, untuk pembelian elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, renovasi rumah, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.